Tuhan, yakinkanlah kami bahwa Engkau, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memberikan pembebasan, Engkau sanggup memberikan kemerdekaan. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah mengalahkan musuh terbesar yaitu maut itu sekalipun. Terima kasih Tuhan. Berkati kami lagi pada pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu ini. Lawatlah kami ya Tuhan. Kami sungguh merindu Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja. Akan berbicara menyapa kami. Pribadi lepas pribadi. Baik yang hadir dan juga secara online. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk kembali. Ya, kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita belajar pagi ini dari kitab Mazmur. Mazmur 130. Ayat 1 sampai 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tema kita di sini, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Iya. Kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini tadi, di ayat satunya dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tadi MC sudah mengawali ya, bahwa ini minggu kedua, bulan terakhir dalam tahun ini. Jadi di akhir terkadang bisa juga menjadi kesempatan untuk mereview, merenungkan apa yang sudah dijalani selama berbulan-bulan hingga bulan yang terakhir dalam tahun ini. 2 minggu lagi kalender kita akan berganti. Setahun berlalu, usia makin bertambah, kesempatan makin berkurang. Iya, tetapi apa yang kita pikirkan? Banyak orang sekarang sudah mulai sibuk dengan pernak-pernik Natal, kue tahun baru. Makanya harga-harga di pasaran semakin melonjak. Minyak sudah mahal, cocok juga. Sehingga rebus-rebusan saja yang dibuat mengurangi kolesterol. Ya, tapi nggak tahu nanti di akhir tahun ya, sudah menanti lemak-lemak. Baik itu lemak di dalam kue tahun baru, dan juga mungkin lemak-lemak dalam makanan. Harus ada kontrol supaya masih bisa nanti lewat tahun ini dengan tubuh yang bugar. Kalau lewat nanti tahun ini pun kalau sudah stroke ringan apalagi stroke berat kan nggak nikmat juga kan begitu ya. Jadi perlu ada kontrol. Dari mana itu datangnya? Kalau mobil ada remnya disediakan. Tapi kalau kita, iya, ada banyak orang saya dengar, kalau karena buahnya sama akarnya itu akan tumbang gak masalah katanya. Sebelum datang ngomong gitu. Tapi begitu masih reot saja, oh itu udah panik. Kan begitu ya.
Iya, di penghujung tahun ini perlu kita merenungkan bagaimana kita hidup selama beberapa bulan ini. Nah, di sini tadi kita melihat Pemasmur ini kita tidak tahu siapa yang menuliskan karena memang tidak dicatat. Mungkin bagi dia tidak penting namaku ada di situ. Yang penting apa yang Tuhan mau kerjakan itu yang perlu dicatat dengan besar-besar. Iya. Kalau kita pengen kali nama kita dicatat di mana-mana ya. Iya, kalau bisa. Kan begitu ya. Ya, kalau di sini kita melihat pemazmur ini merasa nggak perlu namanya dicatat. Apa dia katakan tadi di sini? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Semua kita pernah lihat jurang ya. Iya. Pasti semua tahu apa itu jurang. Biasanya kalau jurang itu sudah dikatakan itu suatu lekuk yang sangat dalam. Kalau orang sudah masuk ke dalamnya, apa yang terjadi? Kalau tidak ada yang menolong, kalau udah terjerumus ke jurang ini, maka dia akan mengalami penderitaan secara pelan-pelan dan akan berujung di dalam kematian. Biasanya kalau orang sudah masuk ke jurang ini, hanya satu yang dia harapkan. Siapakah yang akan lewat memberikan pertolongan? Dan sangat berharap sekali ada orang yang akan lewat. Dan tidak hanya sekedar lewat, tapi lewat yang akan mengulurkan pertolongan. Apa artinya juga kalau dia lewat tanpa ada pertolongan yang dia akan berikan? Di sini tadi kita melihat pemazmur ini berkata dari jurang yang dalam. Ini bukan sekedar jurang-jurang yang biasa, tapi dia mengakui ini sangat dalam. Artinya apa? Dengan segala perjuangan kalau dari dirinya itu gagal. Kalau segala kekuatan kalau bersandar dari kekuatannya itu mustahil. Kenapa? Jurang itu sangat dalam. Mungkin dia sudah berjuang. Mungkin dia sudah berusaha dengan kekuatannya. Tapi nyatanya gagal. Gak bisa. Nah di sini tadi dia bilang, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu Tuhan. Jurang apa itu ya? Sehingga dia bilang, menggambarkan keadaannya itu dari dalam ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jadi kita mengerti ya, bahwa jurang yang dalam yang pemazmur ini tadi katakan adalah apa? Dia terjerumus ke dalam dosa. Walaupun tidak dijelaskan di sini dosa apa yang dia sudah terjatuh di dalamnya. Dia tidak jelaskan. Tapi yang dia sadari di sini sudah sangat dalam. Dengan segala kekuatan dan perjuangannya gak bisa keluar-keluar dari sana. Dia sadar akan situasinya itu. Iya. Untuk akhir tahun ini, apakah yang kita sadari? Adakah juga kita seperti pemazmur ini? Atau seperti kakak yang sudah bersaksi tadi? Dia sebenarnya tetap ya menjalankan hal yang sama. Dari dulu sampai sebelum dia mengenal Tuhan apa? Tetapnya hidup dia dalam dosa. Tetapi apa? Satu titik, satu masa, satu keadaan dia menyadari bahwa apa? Aku sudah terjatuh sangat dalam. Bahkan sampai-sampai tadi dia berkata, tidak akan ada lagi pertolongan bagiku. Tuhan itu pasti udah muak. Karena apa? Udah bertahun-tahun. Kenapa? Udah terus aku gereja. Terus dengar firman Tuhan. Berdoa lagi bersama-sama dengan anggota yang ada di rumah. Tapi apa?
Makin dia lihat dosa itu makin menjerumuskan dia lebih dalam dan sangat dalam sekali. Sampai kepada keadaan di mana dia menyadari, aku tidak bisa lagi keluar dari sini. Bahkan tidak ada lagi keyakinannya ya tadi ya bahwa apa? Tuhan pun mau memberikan pengampunan. Mau memberikan pertolongan. Mau memberikan kelepasan. Sampai kepada titik itu. Dan bahkan iblis juga sudah mulai berbicara. Memang gak ada lagi pengampunan untuk model kayak kau. Ya terima nasib saja. Jalani saja hari-hari ini. Dan tunggu saja kebinasaan itu menantimu. Mungkin begitu ya. Kalau di sini tadi kita melihat pemazmur ini tadi juga berkata. Dari jurang yang dalam. Tuhan dengarkanlah suaraku. Tapi di sini tadi ada lahir keyakinan. Ada lahir harapan. Daripada si pemazmur ini bahwa apa? Tuhan itulah yang bisa menolong. Tuhan itu yang berkuasa untuk membebaskan. Iya. Kalau kita lihat tadi di sini dia bilang, Tuhan dengarkanlah suaraku. Begikan penderkohku Tuhan. Ini udah menangis dia. Karena memang apa? Udah sadar betul. Memang rupanya kalau nggak sampai sadar betul, nggak ada seruan yang benar-benar dengan segenap hati. Makanya bukan soal Tuhan nggak mampu atau mampu. Tapi masalahnya manusia itu yang nggak sadar. Tapi ternyata Tuhan juga yang bisa membuat orang bisa sadar. Tuhan bilang seorang hamba perkataan dia tidak akan dengarkan walaupun dia ngerti dia tidak akan lakukan. Maka apa yang perlu? Perlu ada tindakan. Maka kadang-kadang seperti yang bersaksi tadi, firman Tuhan berkali-kali dikumandangkan tidak membuat dia untuk benar-benar sadar. Tapi situasi hidup mungkin akhirnya makin berbicara. Bagaimana kecondongan hati itu terus kepada kecemaran yang tentunya akan membawa kepada kehancuran. Gak usah dulu cerita neraka. Kalau di sini kecondongan kepada keinginan akan kecemaran ini kan membawa kepada kehancuran. Maka di sini tadi pemazmur ini katakan, dengar suaraku Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dia tahu bahwa ternyata yang membuat di bumi ini nggak nyaman bukan karena uang yang makin menipis, bukan karena pekerjaan yang sudah lepas, tetapi ternyata yang membuat tidak tenang dan gelisah, tidak nyaman itu kalau Tuhan ini masih mengingat-ingat. Karena belum ada benar-benar datang merendahkan diri. Kalau Tuhan mengingat-ingat, siapa yang tahan? Ya, kita mengingat Daud ya. Sekalipun dengan pintarnya dia bisa menyembunyikan dosanya dari semua rakyatnya di Israel. Tetapi apa? Ada satu yang tidak bisa dia tutupi, yaitu mata Tuhan. Maka sekalipun orang tidak tahu segala hal yang dia lakukan di belakang layar, tetapi apa? Dia hidup dalam ketakutan. Maka dia bilang apa? Jantungku ini berdetak tidak karuan, kan kira-kira gitu ya. Iya. Aku mengeluh sepanjang hari. Tulang sumsumku ini rasanya kering. Gak tahu masalahnya apa. Gak ada peperangan. Waktu itu kan gak ada perang ya.
Tetapi dia gelisah terus-menerus. Tapi sampai akhirnya Daud menyadari, oleh karena apa? Oleh karena dia masih bersembunyi dari Tuhan. Dengan bersembunyi dari orang. Maka di sini tadi dikatakannya, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapa yang dapat tahan? Yang paling gak enak di hidup ini tahu kamu apa? Dikejar-kejar rasa bersalah itu. Kita bisa ketawa ketiwi di hadapan orang. Tapi rasa bersalah di dalam hati ini gak ada orang yang tahu. Ini menekan. Iya. Maka di sini tadi dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Iya. Apakah yang menjadi keyakinan dari si pemazmur ini? Bahwa dia tadi katakan di sini, padamu ada pengampunan, pada Tuhan ada pengampunan. Itu juga yang akhirnya meyakinkan dia, satu-satunya yang bisa menolong dia dari keadaan ini, Tuhan, gak ada yang lain. Pada dia ada pengampunan. Sebesar apapun dosa itu. Kalau Bapak Ibu nanti belajar dari kitab Tawarik ya, dari 2 Tawarik 33, itu nanti bercerita tentang Raja Manase. Bagaimana kejahatan Raja Manase itu. Dia supaya mendapatkan mungkin wibawa kekuasaan yang dia pikir itu sumbernya dari kegelapan, dia lakukan apapun. Karena bangsa-bangsa sekitarnya melakukan itu. Datang menyembah kepada berhala, berpikir perlindungan dari sana. Dia lakukan juga itu. Bahkan kejahatan yang paling fatal dia lakukan apa? Dia rela mengkorbankan anaknya. Menjadi persembahan di api. Untuk apa? Demi dia mendapatkan perlindungan dari berhala-berhala itu. Bukankah itu kejahatan yang sangat luar biasa? Bukan satu anak, tapi beberapa anak dia persembahkan. Akhirnya apa? Ketika Raja Babel waktu itu menangkap dia dan dia sudah dibawa ke Babel dan keadaannya benar-benar sangat terjepit, dibilang dia dikait. Biasanya itu dikait itu apa? Hewan ya. Jadi dia sudah diperlakukan kayak hewan. Tapi dalam keadaan itu akhirnya Manase tahu bahwa karena dosanya lah dia seperti itu. Maka di Babel, di negara orang, di sana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia benar-benar dengan segenap hati memohon pengampunan dari Tuhan. Maka apa yang terjadi? Manase diampuni. Dia dipulangkan ke negaranya, bahkan kembali menjabat sebagai raja. Benar-benar ada pemulihan yang berasal dari Tuhan. Benar-benar ada kelepasan yang berasal dari Tuhan. Maka di sini tadi dikatakan, pada Tuhan ada pengampunan. Di ujung tahun ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Entah seperti apa keadaan kita hari ini. Entah sudah ada juga seperti pemazmur ini katakan dalam jurang maut tadi, jurang dosa tadi. Tetapi apa dikatakan di sini? Pada Tuhan ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Iya. Kalau tadi dikatakan ya, orang tua tadi harusnya belajar dari Tuhan terhadap anak. Yaitu dalam hal apa? Bahwa janji itu harus ditepati. Walaupun ada kesalahan yang dia lakukan, didiklah dia dulu untuk lurus dalam salah itu. Diluruskan dia dalam kesalahan itu supaya diberikan janji yang sudah dijanjikan. Kalau di sini apa yang kita bisa belajar? Dikatakan, pada Tuhan ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jadi kalau kamu mau anakmu menghormati kamu,
berilah pengampunan dengan ketulusan kepada dia. Jangan asal duduk di dekat kesalahan yang kemarin diungkit lagi. Kau hari ini memecahkan gelas, kemarin juga, dulu juga di rumah ini kaulah yang menghancurkan. Ini rupanya membuat hatinya mentah. Nggak tahan. Nggak betah dia. Jadi jangan diungkit-ungkit apa yang dulu-dulu. Apa yang hari ini, maka perlu penyelesaian yang hari ini. Itu kan seringkali dalam orang tua ya. Ya, karena itu juga dalam keluarga kami. Kesalahan anak-anak pun masih diingat. Apalagi kesalahan remaja, apalagi kesalahan hari ini. Tapi Tuhan tidak demikian. Dikatakan pada dia ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Benar-benar mengampuni itu gak ingat lagi. Kalau Tuhan katakan aku mengampunimu, gak kuingat. Maka siapa kita dulu dia gak ungkit-ungkit lagi. Walaupun latar belakang dari perzinahan, walaupun latar belakang dari mencuri, licik, walaupun latar belakang dari penyembah berhala, dia nggak ungkit-ungkit ketika kita sudah datang merendahkan diri. Tetapi dia hanya akan ingatkan untuk apa yang hari ini. Iya. Maka di sini tadi dikatakannya, iya, dia percaya bahwa pada Tuhan ada pengampunan. Kalau pada Tuhan ada pengampunan, apakah lewat lagi kamu buat tahun ini? Kam tempi-tempi lagi, kam pikul-pikul lagi nanti dosandu itu. Padahal pada Tuhan ada pengampunan. Ada kelegaan. Ya kalau yang bersaksi tadi berkata apa? Tuhan kapan aku seperti itu? Aku akan bisa menyaksikan apa yang engkau buat dalam hidupku. Aku lihat ada kelegaan di dalam dirinya. Kapan aku akan merasakan hal yang sama? Ada enggak keinginan seperti itu? Untuk Tuhan aku enggak mau lewat tahun ini Tuhan. Aku rindu tahun ini benar-benar pembebasan, kelepasan akan jadi dalam hidupku. Pengampunan itu akan aku rasakan. Iya. Saya tidak tahu ya dalam hal apa ya, Bapak Ibu ya. Iya. Maka di sini seperti apa pengharapan yang dilakukan oleh pemazmur ini tadi. Oleh karena dia yakin pada Tuhan ada pengampunan, pada Tuhan ada kelepasan. Tuhan satu-satunya yang bisa mengangkat dia dari jurang dosa yang dalam itu. Di ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Ini serius dia ya. Inilah menunjukkan bahwa benar-benar dia mempercayai benar pada Tuhan itu ada pengampunan. Lewat sikapnya ini, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku berharap firman-Nya. Ya, saya pernah waktu itu ya, Tuhan ngomong saya nggak dengarkan, Tuhan ngomong nggak dengarkan, lama-lama udah keras. Saya jadi bingung, kok firman Tuhan dengar pun ngerti nggak bisa lagi sama sekali dilakukan, makin keras, makin keras. Akhirnya saya sudah ketakutan, sebelumnya nggak takut. Akhirnya saya bilang, Tuhan malam ini aku nggak akan mau tidur sebelum engkau berbicara kepada aku. Udah ngantuk sekali. Begitulah memang seriusnya saya Tuhan. Tolonglah hatiku yang sudah membatu ini. Kasihani aku Tuhan. Lembutkanlah hatiku untuk bisa mendengarkan, mempercayai apa yang kau katakan. Karena rasaku memang udah kayak batu di sini. Udah 12:30 malam. Udah ngantuk kali. Saya gak mau tidur. Sampai jam 1 gak mau tidur. Kenapa? Karena aku berharap Tuhan tolong aku. Memang jam 1 akhirnya Tuhan berbicara. Ketika Tuhan ingatkan perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan itu. Segala daya dan upaya dia sudah lakukan. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Makin parah justru yang datang. Akhirnya apa? Ketika dia mendengar
tentang apa yang sudah dilakukan Yesus, ada keyakinannya, inilah pertolonganku. Ada keyakinannya, inilah yang bisa menyembuhkan aku. Maka waktu itu memang Yesus lewat di daerahnya dia. Dalam keadaan yang sangat lemah, tidak berdaya. 12 tahun pendarahan, ibu-ibu ngerti itu ya. Bagaimana lemasnya. Tapi di situ dia berjuang di tengah keramaian orang. Dia berjuang karena tidak bisa-bisanya untuk mencapai Yesus. Dalam hatinya, jubahnya saja pun kusentuh, aku pasti sembuh. Itu keyakinannya. Akhirnya apa? Dia berjuang dan memang dia hanya bisa menyentuh jubah Yesus. Tapi memang benar kuasa Tuhan sepertinya memang keluar dari dirinya memberikan kesembuhan kepada dia. Saat itu juga pendarahan itu berhenti. Yesus tahu. Untuk hati yang sedemikian kuasa Tuhan akan turun. Untuk hati yang seperti ini pasti Tuhan akan datangi. Maka di sini tadi dikatakan pemazmur ini, aku mengharapkan firman-Mu. Karena dia tahu firman itulah yang bisa membebaskan. Firman itulah yang bisa melepaskan. Firman itulah yang bisa membersihkan. Firman itulah yang bisa membaharui. Maka dia bilang lagi, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Iya. Orang yang jaga malam yang paling dia harapkan itu pagi ya, ganti sip. Supaya bisa tidur lelap. Supaya bisa rebah, benar-benar rest. Benar-benar tenang, benar-benar istirahat. Maka seperti yang dia katakan, seperti pengawal mengharapkan pagi, sangat dalam pengharapannya. Tuhan tolong aku. Iya. Apakah di penghujung tahun ini sudah sampai harapan demikian? Ingin kelepasan, ingin pembebasan, ingin diselamatkan, inginkah diampuni? Jadi ini perlu kita renungkan ya. Maka apa dikatakannya? Apa yang menjadi kesaksian dari pemazmur ini bagi orang lain? Dikatakan ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Iya. Hari ini temanya sehubungan dengan berharap. Pengharapan, berharap seperti itu ya. Ini kan tema yang enak di penghujung tahun ya. Iya. Berarti pemazmur ini sudah merasakan kelegaan. Yang dia tadi rasakan jurang yang dalam di dalam dosa itu pun benar-benar dia sudah memperoleh pengampunan. Maka inilah yang menjadi ceritanya bagi orang lain. Inilah yang menjadi kesaksiannya bagi umat. Karena itu menjadi kesan yang sangat dalam, melebihi kesan-kesan yang lain. Dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari apa yang membuat menderita, dilepaskan dari apa yang akan membawa kepada kebinasaan. Ini akhirnya menjadi ceritanya. Maka dia bilang lagi kepada orang-orang Israel apa? Berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan kalau kamu saat ini di dalam jurang yang dalam. Karena apa? Pada Tuhan ada kasih setia. Kasih Tuhan itu bukan hanya dulu pada orang Israel. Tapi kasih Tuhan juga pada kita hari ini dan sampai kepada kekekalan. Bukankah itu Natal? Tuhan sudah menyatakan bahwa kasih-Nya itu setia. Lewat Dia menggenapkan apa yang menjadi janji-Nya terhadap Abraham, juga itu yang Dia janjikan kepada Adam. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 itu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Inilah janji Tuhan kepada iblis. Bahwa akan ada satu pribadi dari keturunan perempuan yang akan menghancurkan segala perbuatan iblis.
yang akan menghancurkan segala kuasa dosa. Jadi Natal menunjukkan bahwa apa? Sudah datang juru selamat tadi. Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Ketika pun kita masih hidup di dalam dosa, dia sudah datang, dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu tersedia bagi kita hingga sekarang. Maka di sini tadi dikatakannya, dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahan. Dia juga yang bisa membebaskan kita. Maka kita lihat ya apa yang menjadi perkataan gembala itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dipakai hari ini, maka tiap kali kita membaca selalu hari ini. Dulu pun orang baca hari ini. Sekarang pun kita baca hari ini. Nanti pun orang akan baca hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat. Kalau kita merayakannya sekali setahun ya. Hanya kadang-kadang berbicara tentang Natal itu bulan Desember. Padahal hari ini. Besok juga hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat. Iya. Bagaimanakah keadaan kita sampai di penghujung tahun ini? Adakah hal-hal yang mengikat kita? Di mana keadaan itu kita di situ-situ terus. Ya saya belakangan ini makin Tuhan ingatkan tentang kesombongan itu. Sombong itu gak harus ngomongnya tinggi. Saya ngomong mungkin gak tinggi, tapi hati yang tinggi. Dari mana terlihat? Suka nilai orang. Ketika menilai orang berarti kan saya merasa diri benar. Itu Tuhan ingatkan. Walaupun keadaan pun Tuhan sudah berbicara, tapi itulah. Tuhan bilang, ketika firman Tuhan ini saya baca, bagian yang ini jurang yang dalam juga bagiku. Yaitu apa? Kesombongan itu. Tapi di situ muncul pengharapan Tuhan, Engkaulah yang bisa menolong aku. Sehingga mata gak lagi sama orang. Artinya Tuhan, kalau selama ini kan doanya kayaknya bebaskan dia Tuhan. Perlu orang itu pun dibebaskan. Tapi kayaknya dia yang lebih perlu bebas. Tanpa kusadari, aku pun perlu dibebaskan bagian yang ini. Yaitu apa? Sombong. Menilai di dalam hati. Yang melahirkan kebencian. Yang melahirkan, kalau udah benci kan tinggal gini kan aja kan. Oh udah marah itu. Tapi ini yang Tuhan ingatkan. Maka saya juga datang kepada Tuhan untuk meminta seperti pemazmur ini katakan, Tuhan berilah pengampunanmu kepada aku. Ya, jadi terus menerus ya ada pengudusan. Sekalipun dulu sudah datang kepada Tuhan, itu titik awal. Untuk akan terus dikuduskan Tuhan ke depan sampai berhadapan muka nanti dengan Tuhan yang sudah menebus kita. Tapi gimana perjalanan ke depan ini kalau titik awal pun belum. Belum pernah ada datang kepada Tuhan benar-benar meminta pengampunan. Iya. Apakah yang mengikat kita? Adakah kita juga diingatkan oleh Tuhan berada dalam jurang yang dalam untuk hal tertentu? Dari mana nanti kita tahu? Di situ-situ terus. Kambuh minggu ini, minggu depan sembuh, kambuh lagi gitu-gitu. Siapa yang bisa menolong kita? Di sini tadi dikatakan, pada Tuhan ada pengampunan. Seperti apa kita menantikan hal itu? Adakah kita juga mengharapkannya seperti
pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Maka Tuhan inginkan ketika kita juga sudah mengalami pembebasan, adalah kita harusnya juga cerita kepada orang. Jangan-jangan ada juga yang seperti kita alami, orang sekarang sedang alami. Kalau kita sudah merasakan pembebasan, harusnya kita cerita. Ini udah hampir 2 tahun, tidak ada yang mendaftar untuk kesaksian kecuali di telepon. Kan harusnya kalau seperti pemazmur ini tadi katakan, dia sendiri ya lahir, kerinduannya lahir dalam hatinya untuk cerita kepada orang. Berharaplah kepada Tuhan. Iya, saya berharap nanti untuk tahun berikutnya akan ada orang-orang yang menelpon. Akulah kali ini yang bersaksi. Karena aku mau menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupku. Bahkan ada yang ketika ditelepon pun ngelak dia. Jangan aku dulu lah. Berarti apa? Ada berarti satu keadaan menuduh mungkin ya. Aku tidak layak. Walaupun mungkin banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi kita akhiri khotbah ini, apa yang boleh menjadi kesimpulan kita. Iya. Pada Tuhan ada kasih setia yang tidak berkesudahan. Kalaupun ada satu hal ataupun mungkin banyak hal yang membawa kita kepada jurang yang dalam, yaitu dosa tadi. Apa yang boleh kita ingat pagi hari ini? Pada Tuhan ada pengampunan. Tuhan tidak akan mengingat-ingat kalau kita datang merendahkan diri. Tuhan akan melupakan bagi orang-orang yang datang merendahkan diri. Ya, dan juga dikatakan, berharaplah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk perkataan-Mu yang boleh kami dengar di dalam bulan yang terakhir dalam tahun ini ya Tuhan. Kalau Engkau berkata, di dalam-Mu ada pengampunan, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan, bahwa Engkau Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahan kalau kami datang kepada Engkau. Karena memang Tuhan, kalau Engkau mengingat-ingat kesalahan, siapa yang akan tahan? Dikejar-kejar rasa bersalah, hari lepas hari, benar-benar keadaan yang begitu menyiksa dan menekan. Tuhan, yakinkanlah kami bahwa di dalam Engkau ada pengampunan, bahwa Engkau Tuhan kasih setiamu besar. Untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia Tuhan, bahwa Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang besar, bahkan dengan mati di kayu salib itu. Darah-Mu yang tercurah itu tersedia untuk setiap orang yang sungguh-sungguh sudah sadar akan keadaannya dan benar-benar mengharapkan pengampunan daripada Engkau. Tuhan, teruskanlah firman-Mu ini untuk boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, baik yang hadir dan juga umat-Mu yang ikut secara online. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk Engkau yang sudah memberkati kami di dalam ibadah hari ini. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk Natal umum jam 4 nanti. Tuhan, Engkau-lah yang akan memberkati kami. Biarlah Tuhan benar-benar akan terjadi pembebasan, terjadi kelepasan, akan ada orang-orang yang merasakan pengampunan dari Tuhan, di mana tidak lagi berjiwa penipu, sembunyi terus dari Tuhan, tapi benar-benar datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan, Engkau akan kerjakan
di dalam Natal umum ini. Berkati hamba-Mu, pakai dia dengan segala kuasa yang berasal daripada Tuhan. Beri dia kekuatan, beri dia juga kesehatan ya Tuhan. Bahkan terus kami berdoa untuk cuaca ini pun, supaya Tuhan akan menolong nantinya boleh baik. Sehingga sinyal pun Tuhan tolonglah boleh baik. Setiap orang yang sudah mendaftar, Tuhan tolonglah supaya semuanya akan boleh hadir. Tidak akan ada yang menghalangi. Dan biarlah Tuhan benar-benar tiap-tiap orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam Natal ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.